Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi kali ini, kita akan mempelajari materi tentang Indonesiaku kaya alamnya. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini, perkenalkan nama saya Rizka Tigasari yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui kekayaan alam di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dampak negatif dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Baiklah, langsung saja ke materi kita kali ini. Selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut sebagai sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Selanjutnya, jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi seluruh hasil tambang seperti batu bara, emas, perak, minyak bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati, atau yang disebut sumber daya alam biotik, adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik atau hayati meliputi kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari benda mati, contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya, tentang dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Jadi, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya, daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, lalu meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua, rusaknya hutan bakau. Fungsi dari hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Adapun upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Yang ketiga, lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, dan pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Adapun upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Yang keempat, terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya yaitu menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mempelajarinya kembali dan
tetap melestarikan sumber daya alam yang sudah diberikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.